Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi perlawanan bangsa terhadap penjajah pada muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan rakyat Ternate. Untuk rakyat Aceh, perlawanan dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528 yang berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Beliau gigih melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Sedangkan perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh rakyat Ternate yang pertama dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun bersama rakyat Ternate dan bersatu dengan Tidore melawan Portugis di Maluku. Namun Portugis melakukan tindakan licik saat perundingan dengan menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Kemudian perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan oleh putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah melanjutkan perlawanan rakyat Ternate dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan istrinya Cut Nyadin. Bentuk perlawanan rakyat Aceh melalui Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1903 dan menggunakan siasat perang gerilya, yaitu masuk dari hutan ke hutan agar tidak mudah tertangkap. Sebenarnya rakyat Aceh selalu menang berperang melawan Belanda, namun kemudian Belanda melakukan penyelidikan untuk mengetahui kelemahan rakyat Aceh dengan mengirim Snok Hurgonjre. Hasil penyelidikan tersebut adalah ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam mengobarkan semangat rakyat Aceh. Oleh karena itu, Belanda membentuk pasukan anti-gerilya bernama Marsose dan menggunakan siasat adu domba. Akhirnya, Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh di bawah kekuasaannya. Perlawanan terhadap Belanda yang kedua berasal dari rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Awalnya serangan-serangan dari Belanda dapat dipatahkan oleh rakyat Tapanuli. Namun akhirnya Belanda kembali menyerang pada tahun 1904 yang dipimpin oleh Hans Christoffel, dan Sisingamangaraja ke-12 gugur dalam serangan itu. Perlawanan terhadap Belanda yang ketiga dilakukan oleh rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Bersatunya kaum padri atau ulama dan kaum adat di Sumatera Barat melawan pemerintah Belanda menyebabkan Belanda kewalahan, yang ini disebut juga dengan Perang Padri. Kemudian, Belanda menggunakan siasat benteng stelsel, yaitu setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda dibangun benteng pertahanan untuk mempersempit gerak lawan. Dengan siasat tersebut, Belanda berhasil menguasai pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado hingga wafat pada tahun 1864. Perlawanan terhadap Belanda yang keempat dilakukan oleh rakyat Kalimantan Selatan. Bentuk perlawanan rakyat Kalimantan Selatan adalah Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1906 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Alasan perlawanan ini disebabkan karena Belanda berusaha memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan Banjar.
Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di berbagai tempat sehingga menyebabkan Belanda kewalahan. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia karena sebuah penyakit dan Belanda dapat mengalahkan Banjar pada tahun 1906. Perlawanan terhadap Belanda yang kelima dilakukan oleh rakyat Yogyakarta. Bentuk perlawanan rakyat Yogyakarta adalah Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Alasan perlawanannya disebabkan karena Belanda berusaha mencampuri urusan kerajaan Yogyakarta. Perlawanan ini menyebabkan Belanda kewalahan, sehingga Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel usulan Jenderal de Kock. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Belanda. Namun ternyata itu hanyalah siasat belaka untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, beliau diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Perlawanan terhadap Belanda yang keenam dilakukan oleh rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Alasan perlawanan ini yaitu Belanda ingin memonopoli perdagangan yang tentu saja merugikan Kesultanan Banten. Saat itu Banten merupakan pelabuhan dagang terkenal yang menarik minat pedagang Nusantara sampai mancanegara. Belanda melawan Sultan Ageng Tirtayasa dengan cara menghasut Sultan Haji yaitu putranya untuk bersekutu merebut tahta sang ayah, sehingga terjadilah perang di antara keduanya. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap pada tahun 1683 dan dipenjarakan di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta hingga wafatnya. Perlawanan terhadap Belanda yang ketujuh dilakukan oleh rakyat Bali yang dipimpin oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik. Alasan perlawanan ini adalah Belanda ingin menghapus hak tawan karang yang berlaku di Bali, yaitu hak raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil setiap kapal beserta isinya yang terdampar di perairannya. Berdasarkan hak tersebut, kapal dagang Belanda menjadi milik Kerajaan Buleleng. Namun Belanda menuntut agar kapal dan isinya dikembalikan kepada Belanda, sehingga terjadilah peperangan yang disebut Perang Jagaraga atau Perang Puputan yang dikenal juga sebagai Perang Habis-Habisan pada tahun 1848. I Gusti Ketut Jelantik gugur dan menandai berakhirnya peperangan ini pada tahun 1849. Perlawanan terhadap Belanda yang ke-8 dilakukan oleh rakyat Sulawesi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Alasan perlawanannya yaitu Belanda ingin memonopoli perdagangan yang merugikan rakyat di Makassar. Sultan Hasanuddin melakukan berbagai perlawanan bersama rakyatnya hingga dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Karena terdesak dan semakin lemah, Sultan Hasanuddin dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang merugikan Kesultanan Makassar dan menandai kekalahan perlawanan rakyat Makassar. Dan Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1670. Perlawanan terhadap Belanda yang ke-9 yaitu Perjuangan Rakyat Maluku. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura memimpin Perang Saparua untuk melawan pemerintah Belanda. Alasan perlawanannya yaitu Belanda ingin memonopoli perdagangan yang merugikan rakyat Ambon dan juga Maluku. Perlawanan Patimura harus berakhir karena dia dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua yang membocorkan strategi perangnya kepada Belanda. Pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 pengikutnya dan menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda yang terakhir dilakukan oleh rakyat Papua. Silas Papare memimpin perjuangan melawan Belanda untuk menyatukan Irian Barat ke wilayah NKRI. Berbagai usaha dilakukannya hingga membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII yang mengakibatkan dia ditangkap dan dipenjarakan di Biak.
namun kemudian dia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta. Perlawanannya membuahkan hasil dengan merdekanya Irian Barat dan kembali bersatu dalam wilayah NKRI. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.